1, 2, 3 untuk pemimpin di ruang Mazmur Daud. Aku sangat menanti nadikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberi nyanyian ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang aku atau kepada orang-orang yang telah menyimpan kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan menyatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Puji nama Tuhan. Silakan dulu jemaat Tuhan yang berkati. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua, sebab kita ada waktu Natal, tetapi tahun baru kita ada di dalam keterpisahan, tercerai-berai, tetapi oleh kemurahan Tuhan hari ini kita sudah ada dengan senyum yang manis, dengan hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih saya yang lahir dirinya, yang selalu diberikan kepercayaan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala di sini, sehingga sampai dengan hari ini juga saya berada di sini untuk kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan semakin hari berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu, dan semakin banyak orang meninggalkan kebenaran, tetapi saya percaya umat Tuhan yang ada di dalam rumah Tuhan ini tidak pernah akan meninggalkan kebenaran, tetapi marilah kita setiap saat, setiap waktu kita rutin melakukan kebenaran itu. Puji nama Tuhan. Tema kita di hari ini, tema firman Tuhan di hari ini adalah berjumpa Yesus di titik terendah. Berjumpa Yesus di titik terendah. Apa itu titik terendah, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan? Titik terendah adalah titik di mana seseorang yang sedang berada di dalam kondisi kehidupan yang paling terendah, atau seseorang yang sedang berada di dalam kondisi kehidupan yang sangat terakhir, ada di titik yang paling terakhir, atau berada pada titik penghabisan. Artinya di titik penghabisan itu sudah tidak ada lagi tenaga, di titik penghabisan itu sudah tidak ada lagi daya, di titik penghabisan itu hanya ada kata menyerah dan menyerah di bawah tangan Tuhan. Maksud dan tujuan dari titik terendah yang Tuhan izinkan kepada kita itu supaya kita tidak aku diri, kita tidak memegahkan diri, kita tidak sombong, memegahkan kekuatan kita, kebolehan kita, tetapi Tuhan mengizinkan titik terendah kita mengalaminya supaya hati kita tersembeli, jiwa kita tersembeli seperti anak domba
dengan engkau. Kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Orang yang berada di titik paling rendah, mereka itu seumpama berada di satu terowongan yang tidak ada satu titik terang pun di sana, ya. Tidak ada satu titik terang di mana di dalam terowongan itu gelap dan gelap gulita. Seakan mereka berada di dalam jurang yang paling terdalam, dan di dalam jurang itu sangat dalam, sangat gelap, sangat dekat, dan sangat gelap sekali, tanpa ada satu tangan pun yang terulur untuk mengangkat mereka dari jurang, dari lembah kegelapan, dari jurang yang dalam itu. Kekasih Tuhan, ya. Tetapi orang-orang bijak, ya, di dalam menghadapi titik-titik terendah itu, banyak sekali orang di dalam mengekspresikan ketika mereka berada di dalam titik-titik terendah, titik yang tidak mampu, titik yang tidak kuat, ya. Banyak yang mencari jalan keluar, jalan pintas, jalan penghiburan ke sana kemari, kekasih Tuhan, curhat ke sana kemari, kekasih Tuhan. Tetapi akhirnya orang yang dicurhat itu kemudian pergi dan curhat bersama. Curhat bersama, dan sebentar lagi masalah dianya itu sudah sampai di sana, sudah sampai di neti, sudah sampai di lapor, sudah sampai di dam, dan sudah sampai kemana-mana. Kekasih Tuhan. Tetapi orang yang bijak, kekasih Tuhan, orang yang bijak di dalam memahami titik terendah, yang itu mereka memahami bahwa menemukan titik terendah yang diizinkan Tuhan untuk ada di titik paling terendah itu merupakan tempat, merupakan jalan untuk berjumpa dengan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, ya. Rasul Paulus ketika dia berada di titik paling rendah, di mana dia tidak berdaya lagi, kekasih Tuhan, ya. Di dalam dirinya seakan ada duri di dalam daging dia, dan dia meminta kepada Tuhan untuk Tuhan mencabutnya, kekasih Tuhan. Apa kurangnya Rasul Paulus itu di dalam mengiringi Tuhan, di dalam memberitakan firman Tuhan, di dalam mengajar dan mengajar? Apa kurangnya Rasul Paulus? Tetapi dia berdoa 3 kali tidak dijawab oleh Tuhan, ya. Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu bahwa Rasul Paulus dikasih kemudahan, dijawab, dia bisa menegakkan diri, karena Tuhan Maha tahu manusia seperti apapun, dia tidak ada batas kesabaran, ada batas kemampuan. Maka Tuhan tahu ketika Tuhan akan mencabut duri itu di dalam dagingnya Rasul Paulus, maka bisa saja Rasul Paulus menegakkan diri. Tetapi justru Tuhan mengatakan kepada dia, kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9, ya. Cukuplah kasih karunia Tuhan, di dalam kelemahanlah maka kuasa-Ku menjadi sempurna. Kekasih Tuhan, ya. Di masa-masa gelap daripada Raja Daud, kekasih Tuhan, dia begitu hebat, tetapi ada saatnya dia jatuh dan bagaikan dia ada di lembah kegelapan. Dia jatuh ke dalam jurang yang paling dalam, kekasih Tuhan. Dia jatuh karena dia berdosa, melakukan pelanggaran yang tertuang di dalam Mazmur 37, ya, kekasih Tuhan, 37 sampai 39. Nanti baca itu ada doa, ada Daud, di situ ada tentang penderitaan, ungkapan penderitaan dia. Jadi dari Mazmur 37 sampai Mazmur 39, ya, ini merupakan masa-masa suam, masa-masa gelap daripada
Roh Kudus bekerja dan kita kembali. Tuhan tidak pernah ya berpindah dari tempatnya. Tangannya tetap terkulur, tangannya tetap ada di kasih Tuhan untuk memanggil engkau dan aku untuk kembali. Untuk itu saat ini, hari ini, seberapa sejauh kau berkira di Tuhan, seberapa langkah kaki engkau pergi menjauh daripada Tuhan, tetapi kembalilah ya, sebab Tuhan sedang menunggu. Tuhan sedang mengulurkan tangannya. Tuhan ada dan menunggu engkau untuk menyeru engkau, memanggil engkau untuk kembali kepada kasih karunia-Nya, kembali kepada pangkuannya kekasih-kekasih Tuhan ya. Karena tidak untuk selama-lama Tuhan mengucilkan, walau ia mengatakan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia. Luar biasa firman Tuhan, luar biasa Tuhan, kasih setia Tuhan kepada kita ya. Semakin diberkati oleh Tuhan. Ketika Daud berada di titik paling terendah kasih Tuhan karena dosa ya, dosa yang dia lakukan ya, tetapi dia segera ya, dia tidak berlama-lama di lingkaran dosa, di kubangan dosa, tetapi dia menemukan titik balik, dia insan dan dia sadar, dia kembali kepada Tuhan, haleluya. Dan dia sabar ya, dia sabar di dalam menantikan prosesnya Tuhan, bahwa setiap kesatuan, setiap dosa, ketika kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuninya. Tetapi pengadilan Tuhan ya, konsekuensi daripada dosa itu kita akan menerimanya. Tuhan akan mengizinkannya ya, untuk kita mengalami penghukuman, supaya penghukuman itu ya mendatangkan kebaikan bagi kita, kekasih-kekasih Tuhan ya. Kita melihat bahwa Daud menemukan titik balik untuk dia kembali ya. Ketika dia berada di titik-titik paling terendah, dia tidak mencari tempat yang lain untuk dia curhat. Dia tidak ke tempat-tempat hiburan, tetapi dia berlari ke gunung batu. Dia pergi ke padang gurun. Di sana dia membuat perenungan ulang, merenungkan kebaikan kesetiaan Tuhan. Dia membuat perenungan, dia membuat lagu, dia membuat puisi untuk Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, ketika kita berada di titik-titik yang paling terendah, jangan cari sopi, jangan cari tempat teman untuk curhat, sebab curhat kita itu akan bocor dan bocor. Minuman juga akan sudah sebentar ya, sudah selesai minum dan seperti baling-baling terputar indah sekali seperti di awan-awan, tetapi habis itu selesai itu kembali sakit lagi dan sakit lagi kekasih Tuhan ya. Dan Mazmur 34 ayat 19 mengatakan apa? Sebab Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Puji Tuhan, amin buat firman Tuhan. Siapa yang sedang patah hati, saat ini Tuhan dekat denganmu. Siapa yang remuk jiwanya sekarang ini, ingatlah Tuhan ada dekatnya. Tapi jangan terlalu lama di patah hati, sebab
tidak capek-capeknya. Terus dia kejar perkenanan Tuhan. Maka Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan. Mari kita baca sama-sama ini. Tetap Yesaya 40 ayat 31, 1, 2, 3. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Lanjut, mereka dapat merajawan yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Ya, kasih Tuhan. Kekuatan sayapnya. Dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Tuhan. Ya. Mari hari ini Tuhan akan memberikan kepada kita sayap-sayap Rajawali. Sehingga membuat kita terbang. Semakin angin datang, Rajawali tetap naik. Semakin badai datang, Rajawali tetap naik. Yakin bahwa hari ini Tuhan kasih sayap, kekuatan sayap burung Rajawali kepada Bapak Ibu Saudara dengan sayap kasih Tuhan. Ya. Dan firman ini, ya, firman Tuhan Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Rajawali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini firman Tuhan, ya. Di dalam perjanjian lama, Tuhan berikan penghiburan kepada orang-orang Israel, umat Israel. Mereka jauh dari Tuhan, mereka pergi dari Tuhan, percaya kepada Allah-Allah asing, menyembah kepada Allah-Allah asing. Maka bagaimana Tuhan membuat mereka? Tuhan mengizinkan mereka untuk mereka mengalami titik yang paling rendah, yaitu mereka dibuang ke Babilonia. Daerah Babel itu tidak ada firman, tidak ada terang, tidak ada bahagia, tetapi justru orang-orang Israel ditempatkan di sana dengan tujuan apa? Supaya mereka ingat kepada Tuhan dan mereka kembali berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, lain dengan Ayub, kekasih Tuhan. Kalau Daud tadi dia berdosa dan dia diizinkan mengalami titik terendah, orang Israel juga berdosa dan diizinkan mengalami titik terendah, kekasih Tuhan. Tetapi Ayub, ya, Ayub ketika Ayub berada di dalam keadaan terpuruk di titik terendah, kekasih Tuhan, bukan karena Ayub berdosa, bukan karena Ayub melakukan kejahatan, tetapi Allah menguji Ayub, Allah menguji kesetiaan Ayub, ya. Tuhan menguji Ayub untuk dimurnikan bukan seperti perak, tetapi dimurnikan seperti emas. Kita juga demikian. Kita mungkin sedang diuji, sekalipun kita tidak melakukan kesalahan, kita sudah berdoa, sudah minta ampun dosa, kita sudah minta ampun dosa, kita sudah perbaiki diri, kita sudah memperbaiki hubungan-hubungan dengan orang lain yang kita tidak senang dengan mereka, kita sudah bereskan semua. Jangan-jangan itu kita singkirkan batu-batu penghalang. Ketika kita sudah membersihkan segala sesuatu, tetapi kita masih berada di dalam penderitaan, maka itulah yang proses duri dalam daging tetap bertahan, ya, di dalam kelemahan kekuatan Tuhan menjadi sempurna. Untuk itu ketika kita sedang berada dalam, ya, kita sedang berada di dalam proses duri dalam daging, jangan bersungut, tetapi mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur dan mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sedang memurnikan kita, sebab Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Amin. Kekasih Tuhan, Ayub ketika dia mengalami proses Tuhan dan dia mengalami kejatuhan, kehilangan segala sesuatu, anak, ya, ternaknya, ketika semuanya menjadi hilang, Ayub dalam keadaan terpuruk, kekasih Tuhan, dia sedang ada di titik paling rendah, kasih Tuhan, dan berita kesusahan, berita
punya sahabat kekasih Tuhan, ya. Dan berita penderitaan Ayub sampai kepada sahabatnya kekasih Tuhan, sahabatnya yaitu Elifaz, ya, Elifaz orang Teman, Bildad orang Sulam, dan Samar orang Naam. Nanti kita baca kitab ini, ya, kitab Ayub, ya. Mereka berempati dan mereka mau datang mengunjungi Ayub. Mereka ingin menghibur Ayub, ya. Karena pada masa-masa itu mereka ketiga orang ini, mereka adalah motivator ternama di masa itu kekasih Tuhan. Sehingga mereka ingin untuk datang dan memberikan motivasi, memberikan penghiburan, kata-kata penghiburan kepada Ayub kekasih Tuhan. Mereka dengar dan kini mereka mau datang mempraktekkan akan bahasa-bahasa mereka, penghiburan mereka, motivasi mereka kepada Ayub kekasih Tuhan. Mereka datang dengan memegang teori kekasih Tuhan, teori dan teologi daripada teologi yang dipegang oleh mereka adalah teologi retribusi klasik, ya. Teori retribusi klasik ini artinya hidup orang yang sukses berarti mereka diberkati. Tetapi orang yang hidup di dalam penderitaan itu karena mereka melakukan dosa dan mereka dihukum oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, ya. Mereka berpikir, di saat itu mereka berpikir bahwa Ayub menderita karena perbuatan dosa sehingga Tuhan menghukum Ayub, ya. Tetapi kenyataannya bahwa teologi ini tidak mungkin kekasih Tuhan. Sebab apa? Ayub dia orang benar, dia sampai dikatakan Tuhan, tetapi justru dia ada di dalam penderitaan kekasih Tuhan. Bahkan Yesus, ya, anak Allah suci yang paling benar, yang paling kudus, tetapi dia juga ada di dalam penderitaan. Dia disalibkan kekasih Tuhan. Namun sahabat-sahabat Ayub, mereka datang dengan teori retribusi ini dengan penghakiman, ya. Kata-kata mereka bagus, ya. Seakan mereka itu memihak kepada Allah, tetapi kata-kata mereka penuh dengan penghakiman. Dan disitulah, ya, Ayub menyangka nasihat-nasihat daripada ketiga sahabatnya itu kekasih Tuhan. Dalam Ayub 13 ayat 12, Ayub 13 ayat 12, Ayub berkata begini, dalil-dalilmu adalah angsana abu atau debu, dalil-dalilmu adalah angsana abu, perisai tanah liat. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apa pengertian daripada abu, ya. Abu adalah sisa pembakaran yang tidak bernilai, hampa, rapuh, tidak kuat, tidak memberi hidup. Dan perisai atau benteng yang harusnya melindungi, tetapi tanah liat yang mudah retak, mudah hancur, tidak kokoh dan lemah. Kekasih Tuhan. Abu artinya kebenaran tanpa api, artinya iman tanpa kasih, ya. Hanya sisa, bukan api. Hanya sisa, setelah api baru debu atau abu kekasih Tuhan. Jadi bukan api, ya, kekasih Tuhan. Abu di dalam Alkitab melambangkan sisa kematian, yaitu nasihat yang tidak punya makna. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu Ayub menegur teman-temannya karena nasihat-nasihat mereka tidak berfaedah, sekalipun kata-kata mereka tanpa rohani, memakai nama Allah, tetapi penuh dengan penghakiman dikasih Tuhan, ya. Penuh dengan penghakiman. Mereka salah menilai Allah, mereka juga salah menilai Ayub, ya. Di sini Ayub tidak menilai dirinya sempurna dan sangat sempurna, tetapi dia tahu penderitaannya tidak sebanding, tidak seimbang dengan tuduhan daripada sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan. Ayub
dan justru Ayub lebih memilih untuk berdebat dengan Allah ketimbang harus mendengar sahabat-sahabatnya yang sorongan itu, ya, so saleh, so benar, so suci kekasih Tuhan. Ayub menderita, tetapi dia jujur. Ayub menderita, tetapi dia jujur kepada Allah, ya. Daripada kesalehan palsu daripada sahabat-sahabat kekasih Tuhan. Sahabat-sahabat Ayub memberikan teori, tetapi Yesus memberikan jawaban yang pasti diberi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus memberikan jawaban pasti. Ayub menyebut nasihat daripada sahabat-sahabatnya adalah angsal abu atau angsal debu, ya. Karena apa? Karena nasihat mereka tidak bermakna, konyol, penuh dengan penghakiman. Kekasih Tuhan, umat Tuhan yang diberkati. Yesus memberikan jawaban pasti dan Ayub menyangga perkataan nasihat-nasihat, motivasi-motivasi daripada sahabat-sahabat. Kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dunia ini penuh dengan motivator-motivator yang memberi kiat hidup, tetapi tidak membawa kepada keselamatan. Mereka memberikan kiat hidup, tetapi mereka tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Mereka tidak mengenal firman, mereka tidak tahu firman kekasih Tuhan. Kiat-kiat dan motivasi mereka hanya adalah angsal debu. Dikatakan angsal debu atau angsal abu kekasih Tuhan. Lain dengan angsal Salomo. Angsal Salomo itu penuh dengan hikmat Tuhan yang memberikan kehidupan, ya, kekasih Tuhan. Di era digital ini kita lebih memilih untuk mendengarkan motivator daripada mendengarkan firman Tuhan, daripada membaca firman Tuhan. Kata-kata kiat mereka, ya, kita lebih memilih untuk mendengarkan tips-tips untuk hidup sehat dan ini dan itu kekasih Tuhan. Kita lebih memilih itu ketimbang kita duduk dan merenungkan firman Tuhan. Di hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa angsal-angsal itu tidak berfaedah, tidak bermakna kekasih Tuhan, ya. Kiat-kiat hidup dikumandangkan oleh motivator, tetapi tidak mengenal siapa Tuhan, siapa Allah yang sesungguhnya kekasih Tuhan. Tidak tahu firman Tuhan, tidak membawa kepada keselamatan. Sesungguhnya saudara-saudara, orang yang sedang terpuruk, orang yang sementara ada di titik terendah, mereka butuh pendampingan, mereka butuh penghiburan, mereka tidak butuh kata-kata nasihat yang banyak, ya. Mereka tidak butuh kehakiman, dihakimi, justru lukanya semakin parah, ya. Kita juga demikian. Kita juga ada seperti sahabat-sahabat daripada Ayub. Ketika seseorang mengalami penderitaan, sakit atau apa, kita punya pikiran itu sudah jalan, kita punya hati itu sudah berpikir, pikiran sudah berjalan. Oh dia begini, oh dia begitu, karena dia begini maka dia sakit, karena dia begitu maka dia begini, dia menderita, dan Tuhan sedang menghukum dia. Kekasih Tuhan, banyak kali kita menggunakan firman Tuhan untuk menghakimi dengan tujuan yang tidak mulia, tujuan yang tidak kudus. Maka hari ini, ya, teguran Tuhan melalui Ayub, ya, teguran dia kepada sahabat-sahabat, ya. Bahkan kita melihat di mana-mana, ya, ada persekutuan doa, bahkan terjadi juga di dalam kita yang punya penglihatan, ya, menyatakan bahwa oh Tuhan bilang dia begini, Tuhan bilang ibu harus begini, Tuhan bilang ada ini, Tuhan bilang ada dosa, ada ini dan ada itu. Tanpa mungkin melalui penglihatan atau mungkin melalui mimpi, ya, tanpa kita mengujinya dengan firman Tuhan. Kita mengatasnamakan Tuhan untuk maksud dan tujuan yang tidak kudus.
kekasih Tuhan, ya. Mereka mengatasnamakan Tuhan, tetapi Tuhan, ya, di sini Allah mengkonfirmasi bahwa teologi daripada sahabat Ayub itu adalah benar-benar cacat. Amsal mereka tidak valid dan tidak kudus kekasih Tuhan. Amsal Abu adalah kata-kata yang rohani, tetapi tidak membawa kepada keselamatan dan tidak membawa kepada pengenalan akan Tuhan yang benar, kekasih Tuhan. Amsal memberikan pada sahabat Ayub kelihatannya rohani, tetapi akal mereka bulus, kekasih Tuhan. Iman, ya, tetapi kita melihat iman Ayub. Sekalipun Ayub menderita, sekalipun Ayub terluka, tetapi dia tetap jujur, ya. Di dalam melayani Yesus kita melihat dimulai dengan belas kasihan, bukan penghakiman. Yesus melihat penderitaan, bukan mencari bahan untuk interogasi kekasih-kekasih Tuhan. Dia mengasihi, ya. Yesus mengasihi. Untuk itu penderitaan adalah panggilan untuk mengasihi dengan hati dan motivasi yang jujur, ikhlas dan tulus. Kita melihat fokus Yesus adalah pemulihan, bukan penjelasan kekasih Tuhan, bukan penghakiman kekasih Tuhan dalam hal ini. Contoh kita melihat di dalam Alkitab, Yesus menegaskan bahwa penyakit dan penderitaan tidak selalu disebabkan oleh dosa pribadi, dosa orang tua. Kekasih Tuhan, Yohanes 9 ayat 2. Murid-muridnya bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Tetapi Yesus menjawab, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi ini terjadi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan." Kekasih Tuhan, kalau kita mengalami penderitaan, kita berada di titik paling rendah, Tuhan izinkan itu supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui kita, supaya kita bisa menjadi saksi, kita bisa menceritakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan, ya. Titik Tuhan mengizinkan kita berada di titik terendah, penderitaan yang tidak mampu kita jalani, tidak mampu untuk kita atasi. Dengan demikian, maka itulah tempatnya, itulah jalannya untuk kita bertemu dengan Tuhan. Sebab orang yang bahagia mereka tidak akan cari Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang sehat, orang yang senang-senang, mereka tidak akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi orang sakit, ya. Orang sakit, ketika kita sakit di infus kita, hati kita, jantung kita, nafas kita tergantung, ya, seperti tergantung. Doa kita tidak pernah terputus. Untuk itu penderitaan, titik-titik terendah itu merupakan jalan untuk kita bertemu dengan Tuhan, untuk kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, ya, Pulau Moa ini indah sekali ketika kita dengan kendaraan melintasi, kita melihat, ya, kadang-kadang, ya, kita melihat gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, dan ketika kita melintasi hutan, kita melihat banyak ilalang yang terulang, kekasih Tuhan. Kita juga melihat putri malu, dan putri malu itu ketika disentuh langsung malu, lalu layu, kekasih Tuhan. Ya, dulu ketika saya baru kenal putri malu itu, saya suka ganggu dia. Saya lihat putri malu, saya suka datang dan sentuh dia begini, dia termasuk dia malu dan itu saya merasa suka, satu kesukaan tersendiri untuk ganggu putri malu, kekasih Tuhan, ya. Ketika disentuh langsung malu dan layu. Namun coba kita perhatikan, ya, kita perhatikan bunga matahari walaupun dihimpit oleh ilalang dan senanduri, tetapi ia tetap berdiri tegak, memberikan senyum indah berseri. Dan ini melambangkan kehidupan kita di tengah himpitan ilalang dalam dunia yang egois ini, sehingga
tidur. Tapi burung ini ya, dia tidur terlentang di bawah pohon dan di bawah matahari yang remang-remang, dan sebentar lagi akan hujan. Lalu petani itu bertanya kepada burung itu, "Wahai burung kecil, kenapa engkau tidur terbalik?" Lalu burung itu menjawab, "Aku mendengar bahwa sebentar lagi langit akan runtuh. Maka inilah caraku, ya. Inilah caraku untuk berdoa. Tetapi dengan pandang enteng, agak merengek, petani itu berkata kepada burung itu, 'Ya, benar. Kalau memang benar langit akan runtuh, apakah dengan kakimu yang kecil itu bisa menahan langit, bisa menonggang langit?' Ya, kekasih Tuhan. Maka burung itu dia dengan tersenyum, dia mengatakan kepada petani itu bahwa inilah yang bisa saya lakukan dengan cara, ya kekasih Tuhan. Kadang kita banyak pandang enteng orang, kadang kita banyak anggap enteng orang, ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa kekuatan kita terletak pada kelemahan kita. Kekuatan kita terletak pada kelemahan kita. Sebab apa? Jika kita lemah, maka kita kuat, kekasih Tuhan. Kita memberikan kelemahan kita, menyerahkan kelemahan kita, kita letakkan di dalam kekuatan Tuhan, maka jangan pernah kita pandang enteng kelemahan orang lain, apalagi menghakimi mereka dengan cara kita bertutur kata, dengan cara kita sikap kita memandang enteng orang lain. Maka hari ini kekasih Tuhan, berkacalah kepada firman Tuhan, hindari neraka daripada sahabat-sahabat Ayub. Jangan tergiur dengan motivator-motivator dunia, kata-katanya manis, kekasih Tuhan, tetapi tidak membawa kepada keselamatan, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal diri. Untuk itu mari kita melihat bahwa Yesus adalah motivator terhebat kita, terhebat dan terhebat kita. Maka marilah kita tergila-gila dengan Tuhan Yesus. Kita tergila-gila dengan cintanya, kita tergila-gila dengan kasihnya, kasih Tuhan, dan kita hindari amsal-amsal. Jauhkan diri kita dari mulut yang mengucapkan amsal-amsal abu atau amsal-amsal itu. Jika hari ini kekasih Tuhan, firman Allah disampaikan, ketika ada orang yang sedang berada di titik terendah, mari dengan kasih yang tulus, hiburlah mereka dengan firman Tuhan. Jangan bersembunyi di balik dalil-dalil amsal itu. Dari penghakiman, tetapi datang berikan pelukan, berikan doa, berikan kasih, berikan firman Tuhan, ya. Saat ini ketika firman disampaikan kepada kita tentang tema kita berjumpa dengan Tuhan di titik terendah. Sekarang ini titik mana yang sedang Bapak Ibu Saudara-saudara berada? Apakah sudah naik dan berada di titik di atas garis rata-rata? Atau masihkah lemah di titik terendah? Masih berada di titik yang paling rendah? Di mana posisi kita? Mari kita yang sedang terpuruk di titik terendah, Tuhan menanti kita dengan firman. Tuhan menanti kita dengan firman-Nya, dengan kasih-Nya yang penuh. Maka di siang hari ini, mari kita siapkan hati kita menyatu dengan tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sakit kita, hati kita, pikiran kita yang ada di titik terendah, yang sakit, mari kita memberikan serangan kepada Tuhan untuk disembelihkan. Artinya kita tidak berdaya, semuanya itu mengalir ke dagingan kita seperti tadi doa yang disampaikan, bahwa biarlah dagingan kita meleleh, dimakan dan meleleh sampai habis, maka kita akan berjaya
Untuk kita memberikan segala hormat, mengembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus, pemilik kehidupan yang telah mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita dari jurang terdalam dan menempatkan kita di atas gunung batu peluk kita. Tangannya yang terulur untuk mengangkat kita, bahkan memeluk kita, bahkan menggendong kita. Peluklah Tuhan. Katakan pada Tuhan, kalau beta jua, beta sengkuah, beta dingin, Tuhan kalau beta jua. Mari sama Tuhan kita berdiri untuk kita mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan, memegang tangan Tuhan yang sedang terulur, pandang kepada salib, tangannya tetap terulur untuk mengangkat kita dari titik-titik terendah kita. Puji nama Tuhan. Satu lagu yang mengatakan, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang dulu ditata, berkuasa dan berkuasa, Dia mulia, dan segala bangsa datang untuk menyembah Dia. Katakan haleluya. Sama Tuhan, saya silakan berdiri, kita menyanyikan lagu ini dengan Tuhan, kembalikan pujian hormat kepada Tuhan. Untuk itu terima kasih Tuhan, terima kasih
sekali. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk perjamuan Tuhan yang akan dilaksanakan terjadi. Kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami tidak terpisah, tetapi kami menyatu bersama tubuh dan darah, menjadi bagian Tuhan Yesus dari tubuh dan darah. Terima kasih. Kuduskan tubuh jiwa kami, layakkan kami Tuhan Yesus untuk kami makan dan minum sehidangan dengan Tuhan. Kami adalah orang yang bangga karena bisa semeja sehidangan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Puji Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kepada Bapak Gembala, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati saya percaya kita telah diberkati Tuhan. Siapkan seluruh kehidupan kita siapkan ini untuk ada dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Kita terpuji yang salibnya selalu kita ulang kebenaran untuk membantu.